Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Kembali malam hari ini saya menyampaikan pesan pengembalaan Sokit secara khusus untuk jemaat Gereja Betel Indonesia Sokaraja Kidul. Dan saya rindu mari kita semua bersama-sama membaca, menyimak kebenaran firman Tuhan. Saya akan membacakan buat kita sekalian dari kitab Mazmur pasal yang ke-9 ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-21. Orang-orang fasik akan kembali ke dunia orang mati. Ya, segala bangsa yang melupakan Allah. Sebab bukan untuk seterusnya orang miskin dilupakan. Bukan untuk selamanya hilang harapan orang sengsara. Bangkitlah Tuhan, janganlah manusia merajalela. Biarlah bangsa-bangsa dihakimi di hadapan-Mu. Biarlah mereka menjadi takut ya Tuhan, sehingga bangsa-bangsa itu mengakui bahwa mereka manusia saja. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita mau belajar bagaimana perjalanan hidup Raja Daud di tengah-tengah pergumulan yang berkepanjangan, di tengah-tengah pergumulan yang menghantui hidupnya. Tetapi Raja Daud sungguh luar biasa dalam keputusasaan sebagai seorang manusia biasa. Raja Daud melihat situasi kondisi di sekelilingnya. Penderitaan, pergumulan, persoalan, tantangan dia hadapi. Di waktu-waktu lalu saya sudah sampaikan belasan tahun Raja Daud mengalami pergumulan yang begitu rupa. Nyawanya terancam. Kehidupannya dari satu kondisi bahaya kepada kondisi bahaya yang lain. Tetapi dalam semuanya itu Daud belajar mengenal Tuhan secara pribadi. Dalam konteks ini kita belajar bagaimana Daud memberikan sebuah pemahaman. Firman Tuhan menjelaskan kepada kita bahwa kita yang pertama adalah manusia biasa. Saudara, di ayat yang ke-18 dan ayat yang ke-21 menjelaskan bagaimana orang fasik juga akan mengalami kematian. Bagaimana bangsa-bangsa yang menentang Tuhan akan masuk dalam penghakiman. Dan disimpulkan di ayat 21. Biarlah mereka menjadi takut ya Tuhan. Sehingga bangsa-bangsa itu mengakui bahwa mereka manusia biasa. Bahwa mereka manusia saja. Tidak lebih daripada itu. Itu yang pertama. Mari kita belajar bahwa sesungguhnya kita di hadapan Allah adalah ciptaan manusia biasa. Ciptaan Allah, tidak ada sesuatu yang bisa kita banggakan. Kita manusia biasa. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, ayat yang ke-13 di pasal yang ke-10 kita melihat di sana. Mengapa orang fasik menista Allah sambil berkata dalam hatinya, engkau tidak menuntut? Ayat yang ke-14, engkau memang melihatnya, sebab engkaulah yang melihat kesusahan dan sakit hati, supaya engkau mengambilnya ke dalam tanganmu sendiri. Kepadamulah orang lemah menyerahkan diri, untuk anak yatim engkau menjadi penolong. Saudara, kita melihat dalam kondisi di pasal yang ke-10 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-15. Bagaimana kita diperhadapkan, kita menonton dosa orang fasik yang begitu rupa sampai mereka mengabaikan prinsip-prinsip kebenaran. Dan yang kedua, kalau yang pertama kita melihat, kita belajar bahwa ciptaan Allah, kita sebagai ciptaan Allah hanyalah manusia biasa. Yang kedua, kita sebagai manusia biasa diperhadapkan dengan dosa-dosa yang bisa saja membawa kita untuk terjerat di dalamnya. Daud melihat kondisi orang fasik yang begitu rupa dengan kejahatan, dengan dosa-dosa mereka. Bahkan mereka menyangkali Tuhan, seolah-olah menantang Tuhan. Tuhan tidak melakukan apa-apa dalam hidupku. Saudara, ini berbahaya buat hidup kita. Kalau kita sampai terjebak ke sana, kita berpikir bahwa selama ini aku ini, itu, dan lain sebagainya, toh Tuhan tidak apa-apa dalam hidupku. Hati-hatilah, kita sedang diperhadapkan
Suatu kali waktu ketika kita terpeleset, kita sesungguhnya sudah masuk dalam perangkap itu. Tetapi saya mendorong jemaat Tuhan yang dikasihi, mari kita belajar untuk tetap hidup dalam kebenaran. Dan yang terakhir, di ayat yang ke-16 Mazmur pasal yang ke-10, Tuhan adalah Raja untuk seterusnya dan selama-lamanya, bangsa-bangsa lenyap dari tanahnya. Keinginan orang-orang yang tertindas telah kau dengarkan ya Tuhan. Engkau menguatkan hati mereka, engkau memasang telingamu untuk memberi keadilan kepada anak yatim dan orang yang terinjak, supaya tidak ada lagi seorang manusia di bumi yang berani menakut-nakuti. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, sebagai manusia biasa, kita menyadari bahwa Tuhan punya kedaulatan penuh. Tuhan sebagai Allah semesta halik langit dan bumi, Dia adalah Raja yang berdaulat sepenuhnya. Mungkin orang fasik, orang yang tidak mengenal kebenaran berkata, aku buat ini, buat itu, toh Tuhan tidak melakukan apapun. Tapi satu kali waktu, sesuai waktunya Tuhan, Tuhan berdaulat penuh. Dan Tuhan akan menyatakan kedaulatannya sebagai Raja yang adil. Tuhan akan menyatakan kedaulatannya sebagai Hakim yang adil. Dan putusannya tidak bisa diganggu-gugat. Tetapi saya berdoa setiap kita sekalian sungguh-sungguh belajar, mengerti apa yang harus kita lakukan sesuai dengan firman-Nya. Dan Anda dan saya dan setiap kita sekalian beroleh kemurahan dari Tuhan. Kemurahannya luar biasa, kemurahannya dahsyat dalam hidupmu dan dalam hidup kita sekalian. God bless you all.